Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 1 Agustus 2024, edisi perdana di bulan Agustus. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 31 Juli. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan ya. Oke. Kita langsung mulai saja dari IHSG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG rebound, masih melanjutkan konsolidasi ya, menguji resist konsolidasi yaitu di 7.300-an sampai dengan 7.356. Ini adalah target resist untuk proses wave kedua ya, dimana ini sedang diuji sebagai resist, dan konsolidasi ini seperti yang kami sampaikan ini masih akan berlanjut sampai dengan kuartal 3 akhir ya, jadi belum perlu kita update. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Boleh minta update MTL di pembahasan sebelumnya, titik reversal di harga 680. Apakah di harga sekarang bisa untuk di trend following kan? Begini, jadi saya perlu meluruskan ya, bahwa ya sekali lagi saham yang uptrend belum tentu cocok untuk trend following. Trend following di kami di Bulls Hunter itu adalah saham yang uptrendnya itu moderat, tidak agresif. Ada saham yang uptrend tapi dia sangat agresif, ada swing yang sangat agresif sehingga membuat momentumnya berkali-kali ya. Jadi lebih efektif digunakan strategi swing trading. Nah, nanti kita belum masuk ke MTL, tapi sedikit kita edukasi ya. Jadi supaya tidak salah pemahaman, trend following itu tidak semudah memilih saham yang uptrend aja. Kita beli saham yang uptrend, kita beli kemudian tiba-tiba sahamnya naik signifikan ya, karena masih uptrend kita masih hold gitu kan. Nah, besoknya dia turun lagi, atau mungkin minggu depan dia balik lagi ke harga yang kita beli. Ada yang seperti itu, ada ya. Jadi supaya kita bisa tidak salah paham dalam sahamnya uptrend itu berarti bisa trend following kan. Atau misalkan saya membahas saham terus saya bilang uptrend, berarti saham ini bisa beli dan hold. Belum tentu ya. Nah, kita harus tahu karakteristik saham trend following itu seperti apa, dan saham yang uptrend untuk swing trade itu seperti apa. Nah, mari kita lihat MTL. Jadi ini perlu kita harus luruskan, dan terima kasih sudah memperhatikan pembahasan terakhir ya. Jadi pembahasan terakhir di sini kita bisa bicarakan pembahasan terkait saham ini lebih cocok trend following. Kita belum membahas ini uptrend atau belum ya. Nah, di sini kita lihat memang dia masih dalam tren turun ya, walaupun 0,618 ini masih dalam pengujian ya, 685. Ini masih belum terkonfirmasi. Jadi untuk uptrend dia harus membentuk wave higher low dulu. Baru uptrend. Higher low-nya mungkin bisa saja di 650 atau di atas EMA 60 yang jelas ya. Gitu. Dan tren turunnya ini akan dipatahkan gitu ya. Ini sebenarnya 685 ini adalah target pullback ya. Mungkin pembahasan terakhir tidak seperti pembahasannya ini adalah target pullback, target swing. Dan kalau kita lihat, jadi ketika dia turun dan ketika nanti dia naik, karakteristiknya akan seperti ini. Ini adalah karakteristik saham yang cocok untuk swing trade. Lihat ya, perhatikan. Dia turun, kemudian dia balik lagi, naik lagi. Turun lagi, tetapi secara kecenderungan dia turun. Dinamakan downtrend, tetapi dia lebih cocok untuk swing trade. Ya, gitu. Ini cara gampang. Kita lihat dari pakai mata aja kelihatan. Ini sahamnya cocok untuk swing trade. Ini saham ini cocok untuk trend following ya. Trend following seperti apa contohnya? Saham BBCA, ini sangat gampang. Kami di Bulls Hunter pun punya nih sahamnya ya. Kelihatan trennya ya. Ya, jelas. Gitu ya. Uptrend jelas, dan kita bisa tahu ini momentum untuk dia swing turun, kita bisa beli dan sebagainya. Kita kemarin di Bulls Hunter dapat di harga 9.000 ya, 9.000 atau 8.900. Malah bulan Juni akhir ya gitu. Jadi kita bisa ketahui itu. Oke, belum reversal 680 itu belum reversal, itu adalah target pullback pembahasan terakhir ya. Oke. Mau analisa IPCC dan versus IPCM, mana yang lebih cocok untuk swing? Berapa potensi naik dan berapa risk target entry, stop loss dan TP idealnya?
Ini kita cuma bisa bahas satu saham ya untuk setiap penonton ya. Jadi kalau kita melihat ini cocok atau tidak, seperti yang saya tadi jelaskan, ini cocok atau tidak saham ini ya. Pertama, karakteristiknya ini swing atau tidak. Nah, ini swing ya. Jelas ini swing ya. Dan ini lebih cocok mungkin untuk swing ya, menurut saya seperti itu. Dan kalaupun ini saat ini kondisi saat ini ya, yang saya akan lakukan melihat saham ini sekarang ini wave C-nya sudah tercapai, tetapi sayangnya memang kita harus melihat berapa risk rewardnya gitu ya. Nah, berapa risk rewardnya? 5% itu ke resist konsolidasi ya, dengan proteksi di 4% di 650. Jadi mungkin akan lebih menarik jika saham ini IPCC ini bisa breakout dari atas 725 ya. Dengan demikian bukan masalah trennya, tetapi pergerakannya akan lebih lebar, upside-nya lebih lebar ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia masih konsolidasi ya, bukan di harga saat ini belinya, mungkin kita bisa beli di 650 sampai dengan 630, buy on weakness di situ dengan proteksi di bawah 630 ya. Dengan demikian upside-nya akan berubah jadi lebih menarik lagi kalau dia ke middle area 8%, kalau dia ke resist konsolidasi 13%. Seperti itu. Jadi paling tidak di antara 650 sampai dengan 630 dengan kondisi konsolidasi. Tapi kalau Anda mungkin lebih pengen upside yang lebih signifikan seperti ini ya, spike-nya lebih besar seperti ini, tunggulah dia keluar dari konsolidasi di 720 ke atas. Ya. Seperti itu. Oke, selamat pagi Pak. Apakah BJTM dan BDM bisa naik 3% untuk trading minggu ini? Sepertinya kita bahas satu ya, BJTM. Jadi aturannya adalah di sini hanya boleh bertanya satu saham ya. Terbatas supaya apa? Supaya semua dulu kita waktu Yaftok 2017 2018 itu kita bisa menjawab satu orang, satu penanya itu 5 saham, 4 saham. Tetapi durasinya sangat panjang sekali dan ada yang tidak terjawab gitu ya. Jadi mohon maaf ya, di sini di Yaftok ini hanya boleh satu saham. Kalau Anda pengen konsultasi lebih jauh, lebih banyak lagi saham ya silahkan konsultasi dengan advisor ya. Jadi di sini terbatas satu saham. Nah, BJTM sendiri ini kalau nggak salah terakhir kita tradingan juga ya di private trading room. Nah, apakah ini sudah mencapai target atau belum? Supaya kita tahu oh saham ini potensinya sudah sampai berapa gitu ya. Jadi terakhir kita trading bulan Juni ya. Akhir Juni kemarin kita beli di 510 ini ya. Kita tunjukkan aja di private trading room ya. Dan targetnya itu di 600. Target pertama di 540. Sorry, 540. Target keduanya 600. Nah, kenapa kok saham ini ya setelah kita beli sahamnya naik ya? Memang momentum swingnya bersama dengan rebound IHSG kemarin. Dan setelah itu dia cenderung bergerak flat di 550 540-an ini ya. Karena ini adalah target swingnya ya. Nah, apakah masih bisa naik ke target kedua? Mari kita lihat. Yang jelas ini kita harus tahu berapa persen, 3% itu cukup atau tidak ke 600 itu target masih bisa ya. Dengan risk Anda bisa proteksi di 535 itu masih sangat kecil ya, 2%, 3%. Enggak sampai 3%. Ya. Gitu. Oke. Oh ya, saya lupa. Ini untuk bagi Anda yang ingin join peers ya, saya hampir kelupaan tadi harusnya di awal saya sampaikan. Ini update terkait kuota ya, Anda bisa cek di sini. Jadi sebelum ya ini update terakhir sore tadi ya, jam 5. Jadi kuota untuk paket-paket ini kan ada paket peer 12 bulan, bundling PTR peer dengan Bull Hunter, lalu peers 12 bulan diskon 1 juta ini ya. Jadi Anda harus lihat di sini kuotanya masih berapa ya. Ini terakhir ya, nggak tahu malam ini apakah sudah ada pengurangan lagi atau belum, karena tadi pagi jam 7 itu peer itu langsung 3 ya, karena ya banyak yang sudah waiting list ya gitu. Jadi sebelum kita open pun sudah tersisa 2. Jadi silahkan bagi Anda yang ingin peer ataupun bundling peers dengan private trading room ataupun Bull Hunter layanan terbaru kami, Anda bisa langsung cek kuotanya dulu, baru Anda klik ini ya. Nanti akan masuk ke situ, mengisi form pendaftaran, lalu nanti akan masuk ke WA admin ya. Mungkin akan dibalas besok paling lambat jam 7 pagi ya, karena admin juga tidak 24 jam, tapi kalau mungkin dia lagi online mungkin akan dibalas ya. Jadi
Jadi mohon dimaklumi kalau Anda daftarnya malam, ada beberapa yang tadi malam habis chef talk daftar tidak direspon sampai pagi karena ya memang baru respon jam kerja ya, dan itu pun karena saking banyak yang daftar ya, banyak yang ini beberapa belum eksekusi ya, tadi saya lihat beberapa masih daftar dan belum eksekusi, jadi masih ada kesempatan mungkin ini beberapa kuota ini terutama PIR ya, ini masih sisa 2 dan PIRS ini untuk 12 bulan ini hanya 1,799 ya. Itu sisa 3. Oke, kita lanjut. Mohon pandangannya untuk swing di saham CYBR. Terima kasih sebelumnya. Oke. Cyber. Ini saham baru ya. Kita akan lihat apakah sudah terbentuk atau belum. Nah, ini ya saham baru. Kita tahu bahwa saham ini sekarang ini berada di dalam koreksi, tren koreksi. Nah, tren koreksinya ini apakah sudah mematahkan tren naiknya atau belum? Karena trennya ini tren akselerasi ya, dia tren baru dan akselerasi. Nah, ini belum ya, ternyata belum dipatahkan sejauh ini sampai dengan saat ini, sehingga kalau kita mau swing trade saham ini ya kita tahu saham ini masih uptrend, dan kira-kira akan keberapa turunnya atau swing turunnya ini kan berarti kita masih perlu untuk melakukan pemantauan, belum bisa kita eksekusi karena swing yang berjalan adalah swing turun. Oke, terakhir dia membentuk lower high ya, berarti ini masih ada potensi untuk dia menguji support di 300. Jika breakdown, potensi turun di dalam tren naik, ingat ya, potensi turun di dalam tren naik ini yaitu berkisar di antara 288 ya. Kita beri tanda aja ya, ini di sini sampai dengan 1,6 yaitu di 270. Jadi idealnya area untuk kita wait and see saham ini adalah di 209, di bawah 300 ya, di bawah 300 sampai dengan 274. Dan pun itu masih dalam pemantauan ya. Kalau dia sudah mulai rebound, barulah kita akan ikuti kalau kita mau swing trade di saham ini, gitu ya. Tolong bahas UNVR untuk trading di bulan Agustus. Oke, kita lihat potensi terakhir, penutupan terakhir ya di bulan Agustus. Saat ini dia sudah tertutup atau belum? Ini support target, support gap ya, belum tertutup. Jadi kalau saya melihat mungkin ini akan pullback dalam jangka pendek. Nah, ini pullbacknya cukup atau tidak untuk swing trade ya. Sekitar potensinya ini akan menutup gap di 2680, itu 7%. Ya, ini proses turun ya, ingat ya. Proses turun sampai dengan ke 2830. Jadi ini target swing untuk proses turun menutup gap ya. Jadi ini 1 2 di sini ya. Kemudian kalau Anda masuk di harga saat ini sudah bisa ya, dengan stop loss ketat di 2430. Ya, jadi kalau dia turun di bawah itu ya Anda nanti bisa buyback di area support gap ini ya, di 2330 ini ada gap dan bisa aja dia ditembus ya gitu. Jadi kalau semakin ditembus semakin menarik untuk swing karena swingnya cukup signifikan ya. Kita lihat di sini ada potensi swing yang cukup besar. Kalau dia bisa misalkan katakanlah ke level 2000 gitu ya, misalkan dia ke level 2000 atau 1900, itu nanti kalau dia swing itu bisa sampai dengan 40% ya upside-nya. Itu masih di dalam tren turun loh ya, itu masih dalam tren turun, ingat ya gitu. Jadi ini ya kalau kita swing tren itu kita bisa kesampingkan. Yang penting adalah kita tahu upside-nya ini cukup dan menarik atau tidak ya. Oke, jadi ya, swing di dalam tren turun juga harus perlu diingat, harus ekstra disiplin dalam hal stop loss. Tidak melakukan stop loss ya Anda menjadi trend follower ya, atau trend following di dalam tren turun ya, jadinya nyangkut ya. Itu banyak orang seperti itu, nggak apa-apa nanti top up lagi ya, nggak apa-apa kalau itu tidak berlaku jika Anda duitnya tidak berseri, alias Anda bisa top up berapapun, kapanpun, dimanapun ya, tidak peduli ya seperti apapun sahamnya, itu tidak berlaku aturan itu. Anda tidak perlu trading plan, tidak perlu analisa, pokoknya turun beli terus sampai dengan kapanpun, tidak terbatas. Nah, ini tidak berlaku buat kami yang duitnya terbatas, dana terbatas yang kita harus manage dengan baik ya. Jadi kita harus tahu konfirmasi seperti apa, potensi rebound berapa persen dan sebagainya, risknya berapa persen. Kita harus tahu sebelum melakukan eksekusi ya untuk swing trade.
Oke. Oke, lanjut ya. Bagaimana penilaian Bapak mengenai fundamental MTech? Terima kasih. MTech sudah beberapa kali kita bahas. Kalau Anda mungkin penonton yang sudah lama, ya kita tahu ini adalah holding, dan ya namanya holding tentu saja saya tidak terlalu tertarik dengan holding karena akan lebih rumit untuk dianalisis karena dia dipengaruhi oleh banyak hal, banyak anak usahanya, ya apalagi dia sudah misalkan dia punya portfolio itu multi sektor, multi industri, ya kita mending pilih anak usahanya gitu ya. Nah, kita sudah beberapa kali yang jelas ya tidak stabil itu sudah menjadi kemungkinan yang jelas ya. Di sini dilihat ya, Anda lihat ini ya, itu tidak stabil ya jelas. Penilaian saya, buat kami di peer dan di peers tidak mungkin masuk di saham ini untuk investasi sekalipun sahamnya naik ya, karena fundamentalnya tidak memenuhi syarat ya, tidak stabil ya, dan rugi gitu ya. Ya mungkin beberapa waktu mungkin di masa depan atau kapanpun dia bisa aja tiba-tiba profit, tetapi ingat ya tidak stabil, itu yang tidak kita mau ya. Kalau kita beli sekarang kondisinya bagus, tiba-tiba kuartal depan jadi jelek, jadi rugi. Nah, kita kan jadinya tidak tenang karena investasi butuh ketenangan. Kita tahu megang sahamnya apa, seperti apa kinerjanya ke depan ya, mudah untuk diproyeksikan dan sebagainya ya. Jadi kita pilih yang jelas-jelas aja. Kalau yang ini bukan saya bilang ini jelek atau bagaimana tidak bisa naik sahamnya, tetapi ini bukan selera kami, bukan tipe kami, bukan tidak memenuhi syarat di peer ataupun di peers. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Mohon bahas saham KMDS apakah layak untuk investasi? Terima kasih, sehat selalu. Sudah pernah kita bahas juga ya. Layak invest. Anda bisa cari pembahasannya di Yeftalk tentu saja, ya kan. Nah ini terakhir kemarin, belum lama ya, 17 Juli nih ya. Nah kita bahas nih ya, tidak menjadi judul utama, tetapi ini kita sudah pernah bahas itu dan saya masih ingat. Anda bisa tonton lagi ya. Anda bisa tonton lagi ya, lihat ya pertumbuhannya. Oke, terus profitabilitasnya ya signifikan ya. Oke, jadi ini adalah salah satu yang menurut kami layak ya. Jadi karena dia tumbuh dan bisa dikatakan cukup konsisten ya gitu. Jadi mungkin di beberapa kuartal dia turun mungkin, tetapi karena ya ini masih dalam tahunan dia masih bagus ya. Ini adalah salah satu yang layak ya dibandingkan tadi yang kita bahas barusan sebelumnya. Ya. Oke. Tolong bahas saham Toba untuk swing. Terima kasih, sukses selalu. Oke. Toba untuk swing. Oke, sekarang ini dia baru saja mulai rebound dari area konsolidasi ya. Jadi ini potensi swingnya masih akan di area konsolidasi. Ya, kita akan lihat berapa persen upside-nya. Nah, sekarang ini dia sudah di middle area ya. Jadi sudah bisa dikatakan rada terlambat ya, tetapi masih ada potensi lanjutan, masih ada. Misalkan dia naik ke 0,7 atau di 278 itu 5%. Jadi cukup untuk TP1. Kemudian kalau dia bisa ke resist konsolidasi di 300-an itu masih sekitar 15 sampai dengan 16% upside dari harga terakhir ya. Jadi kalau kita melihat dari sini ya, misalkan kita masuk, proteksinya adalah di 238 atau 240. Anda bisa sedikit buy on weakness misalkan di 250 atau 248, itu akan lebih menarik lagi karena ya pastinya upside lebih besar dan risk lebih kecil ya. Tapi pun harga saat ini pun masih cukup untuk di swing atau untuk trading ya gitu. Oke. Lanjut. Apakah secara fundamental Telkom bagus? Kenapa dalam 2 minggu ini turun? Bagaimana dari sisi teknikal, apakah akan rebound?
Telkom ini sudah kita bahas sejak lama ya, sejak kita keluar dari, kita sudah ingatkan berkali-kali saham Telkom, sudah kita ingatkan berkali-kali ya, bahkan terakhir di 2800 terus kemudian di rebound, kita ingatkan juga ini adalah pullback ya. Kapan kita peringatkan ini? Sejak bulan Maret di harga 3.900 atau 4.000. Anda bisa lihat di Telegram ya, Anda bisa cari seperti ini di bulan Maret. Nah ini ya, Telkom ya. Nah ini ya, Telkom ini 3 Maret ya. Oke, 3 Maret ini loh. Ini ya, pembahasannya Anda bisa tonton bagaimana saya membahas fundamentalnya di tahun 2024 akan seperti apa ya. Sudah berkali-kali juga pembahasannya, sudah puluhan kali setelah ini kita juga update dan kita berikan target price juga ya, secara teknikal, secara fundamental kita sudah ingatkan itu saat dia dividen kemarin ya gitu. Ini sudah kita jelas potensi ke depan akan semakin turun. Kenapa? Karena bukan karena kita keluar di 4.000 terus kita nakut-nakutin orang biar jualan, biar kita dapat barang di bawah, karena peer kan sudah jual ya. Bukan seperti itu. Bukan karena kita anti BUMN, bukan. Seperti dulu kita peringatkan Waskita, kita peringatkan Waskita Beton, kita peringatkan Wika ya, kita dicap anti BUMN, bukan ya, karena memang ya apa adanya, datanya memang jelek ya gitu. Kita masuk di Telkom di 2020 di bulan Mei sampai dengan bulan Oktober kita akumulasi. Karena apa? Karena ada gap antara fundamentalnya, bukan karena dia sangat bagus, bukan, tapi kami meyakini kalau ISG rebound atau recover, Telkom salah satunya yang recover gitu ya. Nah tetapi ini kondisi yang berbeda ya. Kita beli di 2020 sampai dengan bulan Oktober kita dapat di 2.500, kemudian kita berhasil keluar di 4.000 ya. Kemudian kita bilang ini jelek, bukan karena kita ingin buyback saham ini, bukan, tapi kita ingin menolong banyak orang supaya tidak banyak yang terjebak di situ. Ya, karena ini akan sulit untuk kembali ke sini ya. Selama mereka masih punya yang namanya GoTo, ya. Selama mereka masih belum bisa mempertahankan profitabilitas, ya. Ini kan kita lihat ya di sini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa memang terjadi sedikit flat ya. Jadi kalau misalkan kita bicara pertumbuhannya yang ya menurun ya, kita tahu penurunan ini terjadi ya, nih ya. Kuartal 1 kita belum tahu kuartal 2-nya sudah ada atau belum, tapi kuartal kita sudah bahas kuartal 1, kuartal 2 di bulan Maret, kuartal 1 belum keluar ya. Kita sudah bilang ini akan terjadi penurunan kinerja. Karena apa? Karena ya memang ada potensi, Anda tahu sekarang GoTo di berapa dan sebagainya ya. Itu akan menyebabkan ya bottom line-nya akan diajar. Pastinya akan turun ya. Meskipun sudah diturun sejak 2023 kan turunnya ya. Jadi kita tahu itu ya itu akan berdampak. Jadi fundamentalnya ya akan mengikuti gitu ya. Harga sahamnya mengikuti juga. Dan secara teknikal Anda lihat ini ya, ini kalau dia sampai turun kembali ke 2.400 katakanlah ya, ini targetnya sudah kami sampaikan juga ya, target price. Ini kalau Anda mengikuti kami di WhatsApp ya, kita update ya. Ini bulan Mei ya, bulan Mei. Oke. Jadi kita bisa bilang saham ini bisa membentuk sebuah pola reversal ya, pola reversal, bearish reversal. Dan sekarang ini kita bisa lihat ya secara teknikal apa ini ya, ini sudah masuk ke dalam proses, kita harus perjelas ya. Ini akselerasinya sudah dipatahkan. Ini sudah masuk ke level konfirmasi ya. Apakah akan bertahan uptrend atau reversal ya? Di berapa kira-kira ya reversal poinnya? Di 2.500. Jadi misalkan Anda lihat Telkom di 2.600 2.500, mungkin itu adalah level konfirmasinya ya. Apakah saham ini nantinya akan tiarap atau melesat ya. Melesat pun selama fundamentalnya tidak mendukung, kami
melihat potensinya tidak akan lebih tinggi dibandingkan 2022 seperti halnya ketika kami keluar di PIR ya, karena ya sulit untuk ke sana kalau ya bisa dikatakan bottom line-nya rusak ya gitu, karena itu adalah menurut kami itu adalah kesalahan ketika kita tahu ya mereka masuk di GoTo, kita sudah mencari momentum untuk keluar ya gitu, bukan kita anti BUMN, bukan ya, kita nggak anti BUMN, kita kalau ada kesempatan masuk di saham BUMN bank ya kita akan masuk ya. Jadi kita omong apa adanya, seperti yang kami sampaikan di saham-saham yang lain sama aja, kita semua anggap saham itu sama, memiliki risiko yang sama. Ketika kita nggak analisa ya kita bisa kena risikonya gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Terakhir ini, oke, mohon review Excel untuk investasi, ada potensi naik apa ini? Apa ada potensi naik JIMA jadi, mungkin jika kali ya, jika jadi join merger dengan Friend? Sepertinya iya ya, sepertinya akan merger ya, menurut info terakhir yang saya tahu. Tetapi ya kita harus tahu merger ini ya memang tidaklah selalu bagus ya. Kita harus tahu dulu kelayakan investasi itu dari kita sendiri, kita itu cari yang seperti apa sih ya. Memang kalau ya sekarang ini bisa dikatakan marginnya ini masih sangat tipis ya. Kita tahu Friend seperti apa kinerjanya ya, kita tahu ya kalau kita Friend lebih buruk ya akan menjadi lebih beban ya gitu loh. Nah masalahnya seperti ini ya gitu. Jadi andai kata dia merger dengan katakanlah misalkan ya Indosat atau Telkom mungkin ya mungkin akan menjadi sesuatu yang bagus, tetapi kalau dia merger dengan barang yang tidak bagus ya akan semakin tidak bagus ya, menurut saya seperti itu loh ya. Nanti bagus atau tidak ya market yang akan menjawabnya, tetapi ya agak berat gitu kalau sentimennya itu merger. Dari sisi Excelnya sendiri memang secara margin memang agak berat gitu ya, sangat tipis menurut saya seperti itu ya. Kita lihat aja mergernya nanti akan seperti apa, tapi yang jelas memang secara operasional pun relatif tipis, bisa Anda compare dengan Telkom ataupun dengan Indosat ya gitu. Oke, secara teknikal mungkin ya ada potensi untuk naik, tetapi masih mungkin ya di 2.300 sampai dengan 2.400 untuk jangka pendek ya, belum bisa lihat lebih jauh itu dari situ karena ini masih dalam tren turun juga, belum ada reversal dan sebagainya ya. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Sekali lagi bagi Anda yang ingin memanfaatkan promo 1 tahun sekali ya untuk PIR dan Peers, silahkan Anda lihat linknya saya kasih di deskripsi ya. Yang Anda butuhkan saja, kalau nggak butuh jangan harganya lagi murah saya ikut padahal tidak butuh, jangan ya. Jadi pastikan Anda memang benar-benar butuh ya. Kalau Anda tidak benar-benar butuh nggak usah ya. Ada yang gratis Yeftalk ya, Anda nggak perlu bayar Yeftalk, tinggal Anda tanya di kolom komentar ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan di Yeftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, silakan dianalisa lagi, silakan buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan disiplin. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.